Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sesuatu yang dimakruhkan kita melaksanakannya akibat perbuatan kita di dalam sholat adalah yang pertama adalah menyangkul kepala. Ada orang yang panjang rambutnya lantas dia tidak uraikan rambutnya, tidak lepas rambutnya, lantas disanggulnya kepalanya, diikat, maka perbuatan yang seperti itu adalah makruh. Demikian juga ada orang yang mengikat bajunya. Kenapa mungkin terlalu besar diikat-ikatnya bajunya, yang demikian itu juga adalah makruh. Dan makruh yang berikutnya adalah dari perbuatan itu adalah seseorang itu habis dia mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar. Sunnahnya bagi seseorang itu melaksanakan solat itu habis mengangkat takbiratul ihram adalah melihat tempat sujud. Tapi dia tidak melihat tempat sujud sewaktu dia habis mengangkat takbiratul ihram. Kan dalam solat itu adalah perbuatan yang disunnahkan dalam solat adalah seseorang itu dia setelah mengangkat takbiratul ihram dia melihat tempat sujudnya, kecuali pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Habis mengucapkan pada tahiyat itu ada asyhadu an la ilaha illallah, pas illallah itu dia mengangkat telunjuknya, maka dia melihat telunjuknya itu disunnahkan sampai fil alamina innaka hamidum majid. Adapun selain itu, habis kita mengangkat takbiratul ihram, maka disunnahkan kita yaitu melihat tempat sujud. Nyatanya seseorang itu habis dia mengangkat takbiratul ihram, dia tidak melihat tempat sujudnya, mengangkat kepalanya ke atas. Ada kadang mengangkat ke atas melihat ke langit, atau ada yang melihat ke kanan, atau ada yang melihat ke kiri. Apabila seseorang yang melihat ke atas, ke kanan dan ke kiri tidak sampai kepada batas 3 kali bergerak berturut-turut, maka perbuatan yang demikian itu adalah hukumnya makruh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, makruh yang berikutnya adalah itu seseorang itu sewaktu dia melaksanakan sholat meletakkan tangannya di pinggang. Namanya istilah kita adalah cekak pinggang. Kemudian yang berikutnya adalah bagi seseorang itu melaksanakan sholat yang dimakruhkan berikutnya adalah sewaktu dia mau melaksanakan sujud itu dia seka atau dia sapu-sapu keningnya, baru dia laksanakan letakkan kepalanya ke tempat sujud, atau dia meletakkan alas di kepalanya walaupun alas itu tidak sampai membatalkan sholat. Kenapa? Meletakkan alas di kening itu, maksud saya itu adalah di kening. Letakkan alas di kening itu adalah kalau tidak sama bergerak sewaktu kita duduk, itu hukumnya boleh. Tapi sewaktu dia mau sujud diletakkannya alas di atas kepalanya, hukum meletakkan alas di atas keningnya itu hukumnya adalah makruh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, perbuatan yang makruh berikutnya adalah duduk ik'a. Duduk ik'a itu adalah duduk seperti duduk anjing. Karena ada dua macam duduk ik'a. Duduk ik'a yang pertama adalah melipatkan, yaitu kaki kiri di atas, kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Itu namanya juga duduk ik'a. Tapi duduk ik'a yang dimaksud ini duduk ik'a seperti duduknya anjing. Mana duduk ik'a? Duduknya anjing itu adalah yaitu melepaskan kedua kaki, yang kita kaki kanan dan kaki kiri kita itu menjulur ke belakang, kemudian pantat kita langsung ke bumi, maka yang perbuatan itu adalah hukumnya makruh. Dan yang berikutnya adalah perbuatan yang makruh yang kita lakukan dalam sholat adalah orang yang meluruskan kakinya, kedua kakinya ke arah kiblat. Dan yang berikutnya adalah yang dimakruhkan berikutnya adalah yaitu memaling-malingkan kepalanya karena bukan hajat. Maka memaling-malingkan sebagaimana tadi di atas, maling-malingkan wajah karena bukan hajat itu hukumnya juga makruh. Demikian juga meludah
sewaktu kita melaksanakan solat kalau kita tidak solat di masjid. Kalau kita solat di masjid, meludah di masjid itu hukumnya haram. Kalau ada orang yang mau meludah sewaktu melaksanakan solat sementara dia di dalam masjid, maka meludah dia yaitu ke kantung bajunya atau ke ujung pakaiannya. Maka oleh sebab itu kalau ada orang yang di luar masjid tidak melaksanakan solat di masjid lantas dia meludah, maka dia meludah ke kanan atau meludah ke depan itu hukumnya adalah makruh. Maka oleh sebab itu selain di masjid dimakruhkan seseorang untuk meludah ke kanan dan ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kemudian makruh yang berikutnya adalah seorang itu sewaktu melaksanakan sholat itu berdiri dengan sebelah kaki, diangkatnya satu kakinya. Bukan berarti berdirinya itu enggak sah, tapi perbuatannya itu adalah hukumnya makruh. Atau seorang itu berdiri tapi dilingkarkannya kakinya satu di kakinya yang lain, maka perbuatan yang demikian itu adalah juga makruh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, perbuatan makruh yang berikutnya adalah habis kita angkat takbiratul ihram, sunnah hukumnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian setelah diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, setelah itu digoncang-goncangnya tangannya itu, maka menggoncang-goncang tangan yang seperti itu hukumnya makruh. Itu pun menggoncangnya tidak batas 3 kali berturut-turut. Kalau batas 3 kali berturut-turut, maka tidak ada tumakninah antara gerak pertama, kedua, dan ketiga, maka perbuatan itu dapat membatalkan solat. Tapi tidak seperti itu, dia cuma batasnya digerak-gerakkannya, digoncang-goncangnya 1 kali dan 2 kali, tidak batas sampai 3 kali bergerak berturut-turut, maka perbuatan itu adalah makruh. Kemudian yaitu makruh yang berikutnya adalah meletakkan tangan di mulut atau meletakkan tangan di hidung, atau meletakkan tangan di hidung kalau tidak ada hajat, kecuali ada hajat seperti mau nguap. Kenapa? Karena menguap itu hukumnya juga makruh. Sunnah kita menahan, yaitu kalau ada kita mau nguap, sunnah kita menahannya. Maka sebab itu kalau ada orang yang menguap yang enggak mampu menahannya, sunnah menutupnya, yaitu dengan tangan. Maka oleh sebab itu, kecuali karena ada hajat, yaitu maka seseorang itu kalau dia meletakkan tangan di mulutnya karena hajat, maka itu diperbolehkan. Kalau tidak ada karena hajat, enggak ada sebab yang lain, lantas diletakkan aja tangan di mulutnya sewaktu dia sholat, atau dia letakkan tangannya di hidungnya sewaktu dia sholat, maka yang seperti itu hukumnya makruh. Kemudian makruh yang berikutnya adalah yaitu baris imam, yaitu dengan makmum. Maka sama baris imam dengan makmum, tidak mundur sedikit makmum ke belakang, tapi sama berdiri mereka lurus, maka perbuatan itu juga makruh. Dan yang berikutnya adalah makruhkan dalam sholat adalah menguap. Menguap itu kalau ada orang yang mau menguap, sunnah kita menahannya, jangan kita lepas menguapnya, apalagi sampai batas ha. Maka kata dalam sebuah hadis yang artinya kalau ada orang menguap sampai ha, maka ketawalah setan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kemudian bahwa makruh yang berikutnya adalah yaitu orang yang menyandar ke dinding karena dia bersangatan nyandarnya, bukan cuma nyandarnya sedikit, tapi kalau seandainya tempat sandaran itu ditarik, maka bisa meroboh dia. Walaupun boleh seseorang itu menyandar di dinding sewaktu melaksanakan sholat, maka perbuatan yang demikian itu hukumnya adalah makruh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, yang terakhir dimakruhkan dalam akibat perbuatan dalam sholat adalah yaitu menaikkan telunjuk sewaktu kita melaksanakan sholat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ini aja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.